Nomor 1, jika kita ingin membuat larutan BaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,1 normal sebanyak 100 ml, maka massa BaOH 2 kali yang dibutuhkan adalah, hati-hati jika kita biasanya membahas mengenai molaritas, yaitu jumlah mol per volume, sekarang kita berhadapan dengan normalitas, yaitu jumlah ekivalen per volume. Yang dimaksud dengan jumlah ekivalen di sini adalah jumlah mol dikali dengan A, di mana A ini menunjukkan jumlah dari H+ atau OH- yang dimiliki. Saya menggunakan H+ sama OH- dulu ya, karena nanti kita bisa menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Tapi kita pakai ini aja dulu. Nah, untuk BaOH 2 kali berarti kita punya nilai A berapa? Ya, A sama dengan 2. Berasal dari mana? Dari sini. Kita bisa langsung nulis normalitas sama dengan ekivalen per volume. Normalitasnya yang diinginkan adalah 0,1. Ekivalen ini berasal dari jumlah mol dikali A. A-nya kita punya 2, dibagi dengan volume yang diinginkan adalah 100 ml. Sehingga kita bisa menuliskan jumlah mol sama dengan 0,1 dikali dengan 100 per 2. Ini kita coret, hasilnya 50, berarti N sama dengan 5 milimol. Yang ditanyakan adalah massa, berarti jumlah mol dikali dengan mR. Jumlah molnya ada 5, mR-nya berapa? Di sini belum ditulis ya. MR sama dengan 171. Sehingga kita tulis di sini 171. 5 dikali 171, ya ada 855. Satuannya apa? Ya, miligram. Karena kita punya milimol, maka massanya adalah miligram. Nomor 2, logam K dengan gas HCl dapat bereaksi berdasarkan reaksi berikut. Jika 0,3909 gram logam kalium yang direaksikan, tentukan A. Volume HCl 0,1 molar ya, yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna, dan massa KCl yang terbentuk. Di sini saya tuliskan kembali persamaannya, yaitu ada K plus HCl berubah menjadi KCl plus H2. Kita setarakan dulu. Ini hanya ada 2, berarti langsung ada 2. Cl-nya terpengaruh, berarti harus kita tulis 2. K-nya juga berubah, berarti kita tulis 2. Oke, mula-mula reaksi setara. Yang diketahui adalah massa dari logam K, sehingga kita bisa mencari jumlah mol dari logam K, yaitu massa dibagi AR, yaitu massanya 0,3909. AR-nya, OR-nya belum ditulis ya, saya tuliskan ARK sama dengan 39,09. Angkanya cantik, sehingga kita tuliskan jumlah mol yang dihasilkan adalah ya 0,01 mol. Sehingga kita bisa menuliskan di sini ada 0,01. Di sini dituliskan bereaksi sempurna, sehingga kita bisa membuat ini sama karena koefisiennya sama ya. Terus yang ini 0 karena ini produk ya untuk mula-mula. Lalu yang bereaksi 0,01, ini juga 0,01, ini 0,01, yang ini 0,005. Kok bisa? Ya, ini untuk mula-mula reaksi setara alias reaksi pembatas bisa kalian pelajari di video reaksi pembatas. Lalu ketika setara, pasti kita akan memiliki ini 0, kita peroleh 0,01 KCl dan 0,005 mol gas H2. Sehingga di sini kita membutuhkan 0,01 mol HCl. Kita bisa menjawab nomor yang A, berapa volume HCl yang dibutuhkan? Maka M sama dengan N dibagi V.
Molaritasnya ada 0,1, jumlah molnya 0,01, volumenya yang ditanyakan. Volume sama dengan kita perkalikan silang, berarti volumenya naiknya ya. 0,01 tetap, 0,1-nya turun ke bawah. Sehingga volume ada 0,1 liter alias 100 ml. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah massa KCl. KCl yang terbentuk ini ya, ada 0,01, maaf ini rumusnya jumlah mol dikali MR. Jumlah molnya 0,01 dikali MR-nya 74,14. Sehingga hasilnya ada 0,7414 gram alias 741,4 mg. Nomor 3, 100 ml larutan KOH 0,1 m tepat bereaksi dengan larutan asam oksalat H2C2O4 0,05 m berdasarkan persamaan reaksi berikut. Tentukan volume larutan asam oksalat yang dibutuhkan. Oke, ini saya tuliskan dulu KOH asam oksalat menjadi kalium oksalat. Ada mula-mula reaksi setara. Di sini kita punya 100 ml KOH 0,1 m, sehingga di sini jumlah mol KOH kita langsung aja volume dikali molaritas. Volumenya 100, molaritasnya 0,1, sehingga hasilnya ada 10 apa yo? Ya, milimol. Kenapa? Karena volumenya di sini adalah mililiter. Lalu yang kedua, kita punya asam oksalat ya. Asam oksalatnya belum diketahui, jadi kita bisa langsung memasukkan nilai KOH-nya aja. Ini ada 10 milimol. Oh ya, satu lagi yang belum dikerjakan ini, kita harus ngecek ini persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Sampai lupa nih. Kita cek dulu untuk K-nya. K-nya udah kelihatan langsung beda ya. Ini K-nya 1, ini K-nya 2, berarti kita harus menuliskan angka 2 di sini. Terus C-nya ada 2. O-nya ini ada 4, ini ada 2, berarti 6. Ini ada 4, ini ada 1, berarti kita harus nambahkan angka 2. Hanya kita cek ini ada 4, ini ada 2, dan ini juga 2, berarti 4. Oke, ini udah. Berarti ini udah setara. Kita punya 10, karena ini tidak dituliskan reaksinya bereaksi habis atau tidak, sehingga kita akan mengasumsikan bahwa reaksi terjadi secara sempurna alias tidak ada sisa, yang artinya kita harus punya 0 di sini. Jika KOH harus 0, berarti jumlah mol KOH yang harus bereaksi adalah ini ada 10. Jumlah mol H2C2O4 yang harus bereaksi adalah di sini ada 5, sehingga agar ini 0 nilainya, maka di sini untuk mula-mula juga ada 5 milimol. Ini 0, ini 0, atau kita buat strip, ini strip. Berdasarkan koefisien kita bisa menentukan jumlah mol yang bereaksi. Di sini ada 5, di sini ada 10. Ini ada 5, ini ada 10. Pertanyaannya adalah tentukan volume larutan H2C2O4 yang dibutuhkan. Berarti di sini kita punya molaritas N per V, molaritasnya 0,05, jumlah molnya 5, di sini volume. Ada volume sama dengan 5 dibagi 0,05. Ini perkalian silang ya. Berarti volume sama dengan ada 100 ml. Nomor 4, di dalam laboratorium, larutan standar Mn dapat dibuat dengan melarutkan kristal MnSO4 2H2O dalam air. Jika dibutuhkan 100 ml larutan Mn 275 ppm, tentukan A massa Mn dalam larutan. Nah, ada hal yang perlu kalian garis bawahi di dalam ppm. Paling gampang, kita bisa menggunakan satuan miligram per liter. Sehingga ketika kita membutuhkan larutan Mn 275 ppm,
275 ppm itu sama artinya dengan kita punya 275 mg Mn dalam 1 liter. Nah, dalam soal ini kita hanya memiliki 100 ml. Berarti kita cari massa Mn dalam larutan. Massa Mn berarti 275 mg per liter. Kita kalikan dengan volumenya. Volumenya kan 100 ml. Hati-hati ya, karena di sini liter, maka harus kita bagi dengan 1000. Kita coret berarti tinggal 27,5 mg. Yang B ditanyakan adalah massa kristalnya. Nah, hati-hati. Berarti untuk mendapatkan ini kita harus mencari jumlah mol dari Mn, yaitu jumlah mol dari ini ya. Jumlah mol sama dengan massa dibagi Mr sama dengan massanya 27,5 dibagi dengan 55. Hasilnya adalah 0,5 milimol. Nah, baru kita menentukan massa dari kristal MnSO4 2H2O. Kita punya jumlah mol dikali Mr. Jumlah molnya 0,5, Mr-nya 187. 93,5. Satuannya apa yo? Ya, satuannya adalah miligram karena kita punya milimol. Nomor 5, 500 BaOH 2 kali barium hidroksida 0,1 M direaksikan dengan 200 ml HCl 0,1 M berdasarkan persamaan reaksi. Nah, tentukan sifat lautan garam yang terbentuk asam, basa, atau netral. Nah, ini untuk menentukan ini kita harus membahas masalah hidrolisis. Ini ada di materi kelas 2. Untuk gampangnya kita bisa menentukan dengan jarah senyawa manakah yang sifatnya lebih kuat. Nah, kita punya ini adalah basa lemah. Sedangkan HCl adalah asam kuat. Nah, yang kuat sifatnya akan dominan. Sehingga garam yang terbentuk sifatnya adalah asam. Sebaliknya juga, jika kita punya basa kuat bertemu dengan asam lemah, maka nanti garamnya akan bersifat basa. Oke ya, itu cara gampangnya. Nah, untuk yang B, konsentrasi pereaksi yang bersisa. Berarti kita harus berurusan dengan pereaksi pembatas. Saya tuliskan dulu. Ada mula-mula reaksi setara. Kita punya 200 ml BaOH 2 kali, berarti kita menentukan jumlah molnya BaOH 2 kali dulu ya. Kita punya ada molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 200. Hasilnya adalah 20 milimol. Lalu kita tentukan jumlah mol dari HCl sama molaritas dikali volume, molaritas 0,1, volumenya juga 200, berarti 20 milimol. Kita tuliskan di sini. BaOH ada 20 milimol, HCl juga 20 milimol. BaCl2 ini masih belum ya. Untuk reaksi, nah. Oh ya, kita setarakan dulu, maaf. BA ada 1, Cl-nya ada 2. Berarti kita tulis di sini 2. H ada 2, H ada 2 berarti 4. Di sini ada 2, berarti kita tuliskan 2. O ada 2, O ada 2, berarti sudah setara. Oke, yang bereaksi. Nah, di sini kita akan menentukan reaksi pembatas. Dalam menentukan reaksi pembatas, yang kita lakukan adalah membagi jumlah mol mula-mula dengan koefisien. 20 dibagi dengan koefisien. Koefisien di sini ada 1, berarti ada 20. Lalu untuk HCl, jumlah molnya adalah 20, koefisiennya 2. Kita bagi, 20 dibagi 2 ada 10. Nah, yang paling kecil adalah HCl. Berarti HCl harus habis. Agar HCl habis, maka yang bereaksi adalah 20. Perbandingan jumlah mol ketika bereaksi itu bisa ditunjukkan oleh perbandingan koefisiennya. Seperti ini.
perbandingan antara BA dengan HCl itu adalah 1:2, sehingga perbandingan mol ketika bereaksi itu juga harus 1:2. Nah, ketika HCl ada 20 berarti BaOH 2 kali harus ada? Ya, ada 10. Sehingga ketika setara kita akan memiliki 10 mmol BaOH 2 kali. Nah, untuk di HCl-nya, karena ini koefisiennya 1, berarti yang bereaksi adalah 10. Koefisiennya 2, berarti yang bereaksi adalah 20. Nah, yang B, konsentrasi reaksi yang bersisa. Yang B yang bersisa adalah BaOH 2 kali. Jumlah mol yang bersisa adalah 10 mmol. Sehingga ketika ditanyakan konsentrasi sisa BaOH 2 kali, jumlah mol dibagi volume, jumlah molnya ada 10 mmol, volumenya, nah hati-hati di sini, karena di sini kita sudah bereaksi ya, dimana ada volume 200 ml di sini, ditambah dengan 200 ml yang ada di sini, alias volume total berubah menjadi 400 ml. Kita tuliskan 400 ml. Ini milimol. Sehingga 10 dibagi 400 hasilnya adalah 0,025 m. Untuk yang C, konsentrasi BaCl2 yang terbentuk. Nah, kita punya BaCl2 ada 10 mmol ya. Berarti konsentrasi dari BaCl2 jumlah mol dibagi volume 10 dibagi 400, hasilnya sama 0,025 molaritas. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, atau kalian bisa kunjungi akun Instagram yaitu Belajar Kimia Itu Mudah. Terima kasih.